Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan saya Intan Bestari Putri Suharjo dan rekan saya Dewi Astuti. Kami dari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mata kuliah bimbingan konseling FISD dengan dosen pengajar Ibu Muslimah MPD. Kami akan menyampaikan materi tentang fungsi dan prinsip bimbingan konseling. Mari kita simak video tentang fungsi dan prinsip bimbingan konseling berikut ini. Fungsi bimbingan dan konseling di jalur persekolahan, luar sekolah, dan lingkungan masyarakat keluarga secara umum sama, artinya tidak ada perbedaan. Oleh karena itu, untuk fungsi layanan bimbingan dan konseling diambil dari buku penataan pendidikan profesional konselor dan layanan bimbingan dan konseling jalur pendidikan formal ABKIN 2008 dan lampiran-lampiran Permendikbud nomor 11 tahun 2014. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungan seperti pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Fungsi fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan terhadap konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, selaras dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Fungsi penyaluran, artinya yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi dan menetapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam pelaksanaan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksanaan pendidikan seperti kepala sekolah, kepala penyelenggaraan paket B dan staf, konselor dan tutor untuk menyelesaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Menurut Sutirna 2021, dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli, pembimbing atau konselor dapat membantu para tutor dalam memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi, memilih metode dan proses pembelajaran, maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan konseli. Fungsi pencegahan atau preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindari diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan bagi dirinya sendiri. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok. Beberapa masalah yang perlu diinformasikan kepada para konseli dalam rangka mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan. Di antaranya yaitu bahayanya minuman keras, merokok, penyalahgunaan obat-obat, dropout, dan pergaulan bebas atau free sex. Bahkan di zaman milenium sekarang ini, penyalahgunaan internet. Fungsi perbaikan atau repair function, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki keliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Konselor melakukan intervensi, memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola berpikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat, sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Fungsi penyembuhan atau healing function, yaitu
Fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek sosial pribadi, belajar, dan karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedial teaching. Fungsi pemeliharaan atau maintenance function. Yang dimaksud dengan fungsi pemeliharaan ini adalah fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercapai dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Fungsi pengembangan atau development function. Yang dimaksud dengan development function adalah atau fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor dan personil lainnya secara sinergi sebagai teamwork berkolaborasi atau bekerja sama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan bersinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Teknik bimbingan yang dapat digunakan di sini adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau curah pendapat yang bisa disebut dengan curahan pendapat ya, curhat mungkin, atau brainstorming, hammerom, dan karya wisata menurut buku Irham dan Wiyana pada tahun 2014. Prinsip-prinsip bimbingan konseling. Prinsip adalah hasil paduan antara kajian teoristik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksud. Dalam pedoman bimbingan dan konseling, prinsip-prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, hasil-hasil penelitian, dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budaya, pengertian, tujuan, fungsi, dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Pertama, bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku bangsa, dan status sosial. Kedua, bimbingan dan konseling berurusan dengan sikap dan tingkah laku individu yang terbentuk dari berbagai aspek kepribadian yang kompleks dan unik. Oleh karena itu, layanan bimbingan dan konseling perlu menjangkau keunikan dan kompleks pribadi individu. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan individu itu sendiri, perlu dikenali dan dipahami keunikan setiap individu dengan berbagai kekuatan, kelemahan, dan permasalahannya. Keempat, setiap aspek pola kepribadian yang kompleks seorang individu mengandung faktor-faktor yang secara potensial mengarah kepada sikap dan pola-pola tingkah laku yang tidak seimbang. Kelima, meskipun individu yang satu dan lainnya adalah serupa dalam berbagai hal, perbedaan individu harus dipahami dan dipertimbangkan dalam rangka upaya yang bertujuan memberikan bantuan atau bimbingan kepada individu tertentu, baik mereka itu anak-anak, remaja, atau dewasa. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Yang pertama, meskipun pelayanan bimbingan dan konseling menjangkau setiap tahap dan bidang perkembangan juga kehidupan individu, namun bidang bimbingan pada umumnya dibatasi hanya pada hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental dan fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dengan konteks sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh kondisi lingkungan dan kondisi mental dan fisik individu. Yang kedua, keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang berkurang menguntungkan merupakan faktor salah satu pada diri individu.
dan hal itu semua menuntut perhatian seksama dari para konselor dalam mengataskan masalah konseling. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Yang pertama, bimbingan dan konseling merupakan bagian yang integral dari pendidikan dan pengembangan individu. Oleh karena itu, program bimbingan harus disesuaikan dan dipadukan dengan program pendidikan serta mengembangkan peserta didik. Kedua, program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Ketiga, program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang rendah sampai yang tertinggi. Yang keempat, terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling hendaknya diadakan penilaian yang teratur untuk mengetahui sejauh mana hasil dan manfaat yang diperoleh serta mengetahui kesesuaian antara program yang direncanakan dan pelaksanaannya. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Pertama, bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Kedua, dalam proses konseling, keputusan yang diambil dilakukan oleh konseli hendaklah atas kemauan konseli sendiri, bukan terhadap kemauan atau desakan dari konselor. Ketiga, kerjasama antara guru pembimbing, guru lain, dan orang tua yang akan menentukan hasil bimbingan. Keempat, permasalahan khusus yang dialami konseli untuk semua usia harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan khusus tersebut. Kelima, pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Pertama, konselor harus memulai karirnya sejak awal dengan program kerja yang jelas dan memiliki kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan program tersebut. Kedua, konselor harus mempertahankan sikap profesional tanpa mengganggu keharmonisan hubungan antara konselor dengan personal, sekolah lainnya, dan siswa. Ketiga, konselor bertanggung jawab untuk memahami perannya sebagai konselor profesional dan menerjemahkan peranannya untuk dalam kegiatan nyata. Kemudian yang keempat, konselor bertanggung jawab kepada semua siswa. Kelima, konselor harus memahami dan mengembangkan potensi untuk membantu siswa yang mengalami masalah dengan kadar yang cukup parah. Keenam, konselor harus mampu bekerja sama secara efektif dengan kepala sekolah. Terima kasih sudah menonton video tersebut. Semoga video atau materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.